Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ismi Dwi Gita Rambu Kurniawati, NIM 19-130-177, Budidaya Perairan kelas B, semester 4. Dalam video kali ini, untuk memenuhi UAS praktikum rancangan percobaan, saya akan menjelaskan analisis sidik ragam rancangan bujur sangkar Latin. Untuk itu, selamat menonton. Saya akan menjelaskan analisis sidik ragam rancangan bujur sangkar Latin pada pengaruh berbagai jenis pakan A, B, C, D, dan E terhadap pertumbuhan ikan nila yang diulang selama 5 kali atau perlakuannya 5 kali. Nah, di sini saya sudah membuat tabel. Pada perlakuan kolom 1 ada A, B, C, D, E, kolom 2 B, A, D, E, C, kolom 3 C, E, A, B, D, dan kolom 4 ada perlakuan D, C, E, A, B, dan kolom 5 ada perlakuan E, D, B, C, A. Nah, di sini terlebih dahulu kita jumlahkan per kolom, masing-masing kolom, dan per baris, masing-masing baris. Setelah itu, jumlah masing-masing baris dijumlahkan total jadi 355 dan jumlah kolom pun hasilnya 355. Jadi di sini grand totalnya dapat dibilang 355 dan reratanya adalah 14,2, di mana 355 dibagi dengan 5 hasilnya 14,2. Selanjutnya membuat atau mencari setiap perlakuan, di mana membuat tabel perlakuan jumlah dan derata. Perlakuan dari sini A dan A dijumlahkan hasilnya 67 dan seterusnya B dijumlahkan jadi hasilnya 76, C 76, juga D 65 dan E 71. Nah, untuk reratanya 67 dibagi dengan 5 jumlah perlakuannya hasilnya 13, 76 dibagi 5 hasilnya 15, 76 bagi 5 hasilnya 15 juga, 65 dibagi 5 hasilnya 13, dan 71 dibagi 5 hasilnya 14. Selanjutnya menghitung derajat bebas. Yang pertama derajat bebas baris. Perlakuan dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sama juga derajat bebas kolom dan derajat bebas perlakuan, yaitu perlakuan dikurang 1 yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, untuk derajat bebas total, jumlah perlakuan di pangkat 2 dikurang 1, jadinya 5 kali 5 dikurang 1 sama dengan 24. Untuk derajat bebas galat, jumlah perlakuan dikurang 1 dikali jumlah perlakuan dikurang 2. R kurang 5 kurang 1 dikali 5 kurang 2, hasilnya 16. Selanjutnya perhitungan ANOVA. Sebelum menghitung jumlah kuadran, terlebih dahulu kita harus menghitung faktor koreksi. Nah, faktor koreksi dengan rumus grand total di pangkat 2 dibagi R atau jumlah perlakuan di pangkat 2. Tadi grand totalnya kan 355. Nah, 355 di pangkat 2 per 5 pangkat 2. Jadinya 126.025 dibagi 25 hasilnya 5.041. Nah, selanjutnya menghitung JK total. JK total sigma Y IJ kuadrat kurang FK. Sigma Y IJ kuadrat ini kita ambil dari tabel yang ini. Jumlah total dari 10 tambah 10 kuadrat ditambah 11 kuadrat sampai pada angka 20 ini nanti dijumlahkan. Nah, hasil keseluruhannya dikurang FK 5041. Jadi 5585 dikurang 5041 hasilnya 544 untuk JK total. Selanjutnya JK baris. JK baris sigma Y kuadrat I per R kurang FK. Sigma Y kuadrat I ini didapat dari sini jumlah baris. Dari jumlah baris masing-masing dipangkat 2 kan, lalu dibagi 5, lalu dikurang 5041, hasilnya 175,6. Selanjutnya JK kolom. JK kolom sigma Y kuadrat J per R kurang FK. Nah, untuk sigma Y kuadrat J ini hasil ambilnya dari sini jumlah kolom dipangkat 2 kan semuanya, lalu dibagi 5. Dibagi 5 dikurang FK atau 5041. Hasilnya 52,8. Selanjutnya JK perlakuan. JK perlakuan yaitu tadi dari total tabel yang kita buat sigma Y
Y kuadrat K per R kurang FK. Dari sini semuanya dipangkat 2-kan, lalu dibagi 5 dikurang 541, hasilnya 20,4. Dan untuk JK yang terakhir, JK Galat, keseluruhan dari JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKP. Jadi 544 dikurang 175,6 dikurang 52,8 dikurang 20,4, hasilnya 295,2. Selanjutnya menghitung kuadran tengah, yaitu pertama KT baris dengan rumus JKB dibagi DBB, yaitu 175,6 dibagi 4, hasilnya 43,9. Kedua KT kolom, yaitu dengan rumus JKK dibagi DB kolom, 52,8 bagi 4, hasilnya 13,2. Yang ketiga KT galat dengan rumus JKG dibagi DB galat, 295,2 dibagi 16, hasilnya 18,45. Nah, yang terakhir KT perlakuan, yaitu dengan rumus JKP dibagi DB perlakuan dengan perhitungan 20,4 dibagi 4, hasilnya 5,1. Selanjutnya F hitung dengan menghitung F hitung baris kolom perlakuan, semuanya dibagi dengan KTG, yaitu untuk F hitung baris KTB dibagi KTG, yaitu 43,9 dibagi 12,3, hasilnya 3,57. F hitung kolom KTK dibagi KTG, 13,2 dibagi 12,3, hasilnya 1,07. Dan yang terakhir F hitung perlakuan KTP dibagi KTG, yaitu 5,1 dibagi 12,3, hasilnya 0,41. Selanjutnya menghitung tabel keanekaragaman analisis. Di sini sudah ada tabel sumber keragaman, baris, kolom, perlakuan, galat, dan total. Tadi sudah dihitung DB, JK, KT, dan F hitung. Nah, selanjutnya itu menghitung F tabel, di mana dengan melihat tabel 5% atau 0,05 dengan DB 4 dan galat 16, hasilnya 3,01. Begitupun dengan kolom, yaitu kolom 4 dan galatnya 16 dalam tabel 5%, 3,01, dan juga perlakuan 4 galat 16 di tabel 5%, hasilnya 3,01. F tabelnya sama semua. Nah, di sini dapat disimpulkan kesimpulan hipotesis analisisnya, yaitu pada baris F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan signifikan karena tolak H0 dan terima H1, yang dimana ada perbedaan antara baris terhadap respon. Dan untuk F hitung pada kolom dan perlakuan lebih kecil dari F tabel, karena maka disimpulkan NS atau tidak terima H0, dan juga disebutkan tidak ada perbedaan antar kolom dan perlakuan pada respon yang ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan secara singkat mengenai analisis sidik ragam rancangan bujur sangkar Latin terhadap pengaruh berbagai jenis pakan A, B, C, D, dan E terhadap pertumbuhan ikan nila yang diulang selama 5 kali perlakuannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menonton.